البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sittun ba'da zamani mi'ah 860. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha majja'ah minal lail, dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengambil tempat pembaringannya di sebagian malam, wada'a yadahu tahta khaddih, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu saya mati dan saya hidup. Wa idza stayqadha qal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apabila bangun, beliau mengatakan segala pujian untuk Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah seluruh pengembalian, nusyur, pengumpulan. Rawahul Bukhari. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr, Imam Bukhari menyendiri dengan riwayat ini, menyendiri dari Muslim, tak masalah. Tayyib. Di sini Hudzaifah menyebutkan kebiasaan Nabi. Kana idza itu menunjukkan tikrar, kata Al-Karmani. Selalu demikian atau sering demikian. Apabila akhadha majja'ah, mengambil pembaringan, maksudnya adalah yaitu naik di atas pembaringannya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin memang pembaringan tidak selalu di situ kalau tempatnya sempit. Apalagi kita tahu bahwasanya milik Nabi itu pembaringannya sangat nipis, mungkin untuk dilipat lagi atau apa. Kalau sekarang orang mungkin pakai konverter. Kalau diperlukan dihamparkan, kalau tidak diperlukan dilipat dan dimasukkan di bawah meja atau apa. Misalkan tempat sempit. Minal lail, ada kemungkinan minnya di sini adalah min tabi'idiyah, di sebagian malam, bukan begitu malam datang langsung tidur, tetapi di sebagian malam. Mungkin ya setelah sholat isya yang akhir atau yang seperti apa. Ini kemungkinan minnya adalah min tabi'idiyah. Dan boleh jadi minnya di sini adalah min ibtidaiyah. Bukan berarti awal malam, tetapi tidur yang dimulai di malam hari, bukan siang hari. Tapi kemungkinan pertama itu lebih jelas. Sementara kemungkinan yang kedua ini adalah mimbabit taglib, biasanya tidur memang di malam hari. Namun dalil yang lain menunjukkan Nabi melakukan qailulah, yaitu apa? Qailulah yaitu sedikit tidur di siang hari. Ya, seringnya adalah sebelum zuhur, betul, seringnya. Kalau selepas zuhur tak dikira, tak masalah. Syekh mengatakan semuanya sesuai keperluan. Kalau perlu setelah zuhur tidak masalah. Tapi seringnya kalau Nabi memang sebelum zuhur. Baik. Kemudian wada'a yadahu tahta khaddih, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Digabungkan dengan dalil yang lain, yaitu tatkala beliau berbaring ke salah satu sisi badan sebelah kanan, maka diletakkan tangannya itu di bawah pipinya. Atau mungkin tahu-tahu berbalik ke sebelah kiri, ya disesuaikan, tidak selalu jadi tangannya jadi di atas pipi, tapi ya disesuaikan. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Ada pembicaraan di antara para pensyarah. Adapun Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari itu pun menukilkan dari ulama yang lain, ada kemungkinan ini adalah mengajari umat untuk mengingat kematian, bahwasanya suatu saat pipi kita akan menempel dengan tanah, yaitu akan kembali ke tanah, akan meninggal dunia.
Sementara kita tidak tahu kapan kita mati. Sedangkan tidur itu adalah saudara kematian. Alangkah banyaknya orang yang tidur ternyata tidak pernah bangun lagi. Karena orang yang tidur itu nyawanya ditahan, sebagaimana orang yang mati nyawanya juga ditahan. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menggenggam, yatawaffa ay yaqbid, menggenggam jiwa tatkala dia itu mati, dan juga jiwa yang belum mati tatkala jiwa itu sedang tidur, orang itu sedang tidur. Maka orang diingatkan bahwasanya dia akan mati. Ini sudah mendekati kematian, namanya tidur. Ini adalah akhul maut, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara kematian. Makanya doa tidur pun mengisyaratkan ke situ. Summa yaqul, kemudian Nabi berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya mati, dan takdirnya apa? Dengan namamu pula saya hidup. Dalam riwayat yang lain, Allahumma bika amut, denganmu, yaitu dengan namamu saya mati, dan dengan namamu pula saya hidup. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang tidur itu memang boleh jadi dia mengalami yang namanya kematian. Tapi kata para ulama, naum adalah mautun shaghir, kematian kecil. Nah, disyariatkan orang yang hendak mati menutup akhir hayatnya itu dengan nama Allah. Demikian pula dia membuka hayatnya itu adalah dengan menyebut nama Allah. Tayyib. Bagaimana orang yang hidup lagi kemudian hidup lagi? Orang yang dihidupkan kemudian menyebut nama Allah, ya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebagaimana tatkala dibangkitkannya orang-orang di hari kiamat, orang-orang kafir mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Wahai aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Maka kaum mukminin mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan para rasul telah berbicara dengan benar. Nah, kaum mukminin menyebut nama Allah. Bangun-bangun mengatakan hadza ma wa'adar rahman. Jadi memang bangun menyebut nama Allah. Tayyib. Wa idza stayqadha qal, apabila Nabi bangun, istayqadha min naumih, walaupun hakikatnya Nabi tidak pernah tidur, yaitu hatinya tidak tidur, yang tidur cuma matanya. Akan tetapi memang Nabi mengucapkan zikir-zikir ini, kata Ibnu Battal, ini adalah sebagai contoh untuk umat agar adab-adab tidurnya adalah seperti itu. Qal alhamdulillahilladzi ahyana, segala pujian bagi Allah yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, yaitu kehidupan setelah kematian yang kecil, tidur. Nah, tidur adalah kematian kecil. Ketika bangun, hakikatnya dia dihidupkan lagi. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arudul Aql wan Naql, bahwasanya abrazu alamatil hayah al-harakah, alamat kehidupan yang paling jelas adalah gerakan. Makanya setelah orang bangun dari tidur, banyak activity, ya dikatakan dia sudah hidup. Nah, kalau tidur ini hakikatnya adalah mati, tapi kematian kecil aja kalau tidur. Makanya memang sesuai untuk dikatakan dzikir-dzikir yang terkait dengan tidur itu memang menyebutkan masalah kematian dan juga menyebutkan masalah kehidupan bangun tidur itu. Ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami, yaitu kematian kecil, yaitu tidur. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bangun, untuk menjalankan amalan-amalan, melaksanakan amanah-amanah. Maka sungguh rugi orang yang malah memenuhi hidupnya dengan ada'ah, yaitu kemalasan, dengan cara apa itu? Mabuk-mabukan, sehingga tidak menjalankan amanah, malah memilih untuk tidur kembali, berhayal. Namanya orang mabuk kan, hakikatnya dia tidur itu. Dia kalau betul-betul tidur, tapi kalau malah berbuat kejahatan, namanya orang mabuk, malah berbuat jahat. Na'udzubillah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah seluruh pengumpulan. Kata para ulama, ini menunjukkan hendaknya orang yang
yang mau tidur dia mengingat kematian. Demikian pula orang yang bangun tidur dia mengingat bahwasanya kehidupan di hari kiamat nanti juga polanya adalah seperti itu, yaitu setiap kali kita tidur kita diingatkan bahwasanya kita akan mengalami yang namanya kematian. Ketika kita bangun tidur, hakikatnya kita juga diingatkan bahwasanya suatu saat kita akan bangkit dari alam kubur kita menghadap kepada Allah. Semua akan dikumpulkan kepadanya. Wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya pengumpulan, bukan kepada yang lain. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, zikir sebelum tidur dan zikir tatkala bangun tidur ini mengisyaratkan hendaknya orang-orang itu mengakhiri aktivitinya dengan apa? Waktu tidur itu dengan berzikir. Demikian pula memulai aktiviti di pagi hari itu juga dengan berzikir, agar dia membuka harinya dengan zikir dan menutup harinya juga dengan zikir, dan agar malaikat penjaga itu mereka bersaksi dan mencatat bahwasanya orang ini adalah rajin berzikir, mengawali kehidupan dengan zikir, mengakhiri kehidupannya juga dengan zikir. Sebagaimana juga di dalam hadis yang boleh disahihkan itu, ketika orang mau tidur maka malaikat mengatakan tutuplah dengan zikrullah, sementara setan mengatakan jangan menyebut nama Allah. Nah, kalau orang ini berzikir maka dia dijaga oleh malaikat sepanjang malam, kalau tidak dia diberikan kepada setan. Atau kalau bangun tidur malaikat mengatakan sebut nama Allah, sementara setan mengatakan jangan sebut nama Allah. Nah, kalau dia menyebut nama Allah maka sepanjang hari dia dijaga oleh malaikat. Kalau dia memilih tidak menyebut nama Allah maka dia diserahkan pada setan. Dan juga hikmahnya kata Ibnu Battal yaitu agar mendapatkan pengampunan. Tayyib. Karena Allah Ta'ala sendiri telah mengatakan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak berzikir dari kalangan lelaki dan orang yang banyak berzikir dari kalangan perempuan, Allah telah mempersiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Jadi dengan banyak berzikir akan mendapatkan pengampunan. Ilahuna wallahu a'lam.